oleh Rekruta Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA. Kepada Rekruta dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Rekruta Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, dan para rekruta yang ada di depan serta yang ada duduk di bangku di depan kami. Saya mohon maaf ini sahabat-sahabat, saya belum sempat menyapa satu persatu tadi karena saya pikir tadi hanya anggota IKKAS Jakarta. Karena begitu yang disampaikan kepada kami ini adalah acara IKKAS Jakarta. Ternyata ini beliau-beliaunya, ada Profesor Samsia Badruddin, ada Profesor Abu Nawas dan sebagainya. Ini Masya Allah ada teman saya rektor Pak. Ini nanti mohon maaf sebagai apresiasi, nanti kalau habis acara bolehlah cari restoran di Jakarta, kita jalan-jalan nih Pak. Jalan-jalan doang Pak. Kalau yang adik-adik ini semua kemarin sudah ketemu, kami menyampaikan kuliah umum kemarin di PT IKI, jadi sudah ketemu dengan pembimbing-pembimbingan. Terima kasih, tentu sangat merasa berbahagia pada hari ini karena ketemu sahabat-sahabat lama, guru-guru kami. Saya di Sengkang itu dari 1971 sampai 1977. Jadi mungkin saya yang duluan ya, senior. Kalau Prof. Nasar itu adik kelas saya. Itu sebabnya sehari-hari beliau memanggil saya kakak. Tapi anehnya saya memanggil beliau bapak. Karena beliau atasan saya di WTIK, beliau sebagai rektor. Saya harus memanggil bapak. Nah, walaupun beliau sehari-hari memanggil saya kakak. Tentu karena ini banyak pembicaraan, saya singkat saja. Mungkin pengalaman-pengalaman yang terjadi dan tentu saya seperti Prof. Kamar tadi juga menyampaikan bahwa tidak mengetahui secara persis apa yang sudah berkembang hari ini, meskipun bisa kita melihat dari luar begitu ya. Yang saya ingin soroti pertama begini, biasanya pembentukan cabang itu kalau selama ini, karena saya sebetulnya mulai dari dulu di Sanawiyah tapi pindah ke PGA. Jadi PGA 4 tahun itu sudah bekerja sebagai tata usaha di kantor pimpinan pusat perguruan As'adiyah. Dulu terpisah, itu ada pimpinan pusat As'adiyah, ada pimpinan pusat perguruan As'adiyah. Jadi saya di kantor perguruan. Jadi kalau ada permohonan-permohonan dari daerah untuk meminta pembentukan cabang, pada saat itu tidak ada tim verifikasinya itu. Semua surat masuk itu direstui saja untuk membentuk cabang, langsung ada surat keputusannya itu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mudir Ma'had Ali bahwa banyak cabang yang sudah wallahu alam ya, apakah layak mutu layak ya gitu ya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi saya menyarankan nanti yang akan datang, saya kira perlu ada, kalau ada permohonan masuk, mesti ada survei. Jadi harus ada tim di tingkat pimpinan pusat itu, ada tim yang memang khusus memverifikasi, bahkan nanti juga bisa mensupervisi setelah berjalan. Jadi datang dulu ke sana melihat
kecukupan. Sekarang kan sudah ada 8 standar pendidikan nasional. Paling itu kita sudah jadikan sebagai standar umum itu. Kemudian kita modifikasi apa yang memang menjadi ciri khas dari As'adiyah misalnya. Katakanlah lihat lahannya berapa? Adakah masjid di situ, dekat situ? Karena masjid itu adalah laboratorium. Mesti anak di situ mungkin khitabah untuk hiwar dan sebagainya lah masjid itu. Kalau tidak, masjid madrasahnya ada satu ruang dijadikan sebagai musola. Jangan dibiarkan saja. Tapi kalau saya lihat kadang-kadang lewat di beberapa tempat itu nyempil-nyempil yang menurut saya itu mungkin belum layak sesungguhnya untuk dijadikan sebagai cabang karena tidak memenuhi syarat-syarat. Jadi harus ada standar yang kita lakukan untuk membentuk sebuah cabang, pengurusnya siapa, kemudian kita tentu harus melihat latar belakang dari berbagai latar belakang keagamaannya dan seterusnya. Itu datang dulu ke sana, verifikasi. Oke. Dari semua standar-standar itu sudah memenuhi syarat. Lalu nanti secara berkala ada supervisi. Jadi jangan mengandalkan akreditasi nasional, tapi ada akreditasi internal dibentuk oleh As'adiyah. Karena tentu ada standar-standar yang kita inginkan begitu. Kalau perlu item-itemnya itu melebihi dari standar akreditasi nasional, sehingga nanti ini akan bisa mewujudkan apa yang tadi dikeluhkan oleh Prof. Kamar bahwa tidak muncul misalnya dalam MTQ dan seterusnya. Nah, senyampan dengan itu, penyediaan terhadap tenaga pengajar ini juga harus dilakukan dengan serius. Kalau dulu, karena saya kira juga mengikuti tradisi di Gontor, kalau tamat aliyah itu langsung ada wajib 1 tahun mengajar di daerah. Dan itu semuanya. Padahal madrasah aliyahnya ini kan bukan tenaga penyedia untuk mengajar sebetulnya itu. Maka kalau ini akan dilakukan, mesti ada candra di mukanya dulu tuh. Mesti ada 1 tahun lagi misalnya khusus untuk menggembleng calon-calon guru yang akan dikirim ke daerah itu, yang dia bisa mengetahui didaktik metodiknya dengan benar, cara-cara tadi mengenai teknologi. Ini sekarang ini nggak bisa kita dengan cara-cara konvensional. Tadi sudah digambarkan itu anak-anak milenial, sekarang sudah generasi alfa, jadi lewat Z kembali ke alfa dia. Nanti beta lagi gitu. Dan itu semua sudah akrab sekali dengan gawai itu. Jadi kalau gurunya itu hanya masuk ke kelas, anak-anak sekalian, kita harus hormat kepada kedua orang tua. Lalu firman Allah dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu, ceramah saja begitu, nggak ada yang diterima. Tapi kalau dia bisa memberikan misalnya membuat ICT yang di animasi, dia membuat animasi. Saya kadang-kadang begini, Bapak Ibu, contoh-contoh yang sederhana saja, kayak misalnya untuk hormat kepada kedua orang tua itu, dia diberikan film animasi saja, hewan berupa kambing. Mereka ini akrab dengan kambing sapi di daerahnya itu. Dilihat tuh, pada saat persalinan kambing itu sapi, kita selalu mengatakan begini, anak sekalian, coba perhatikan itu kambing, sapi, dalam hitungan menit dia bisa langsung berdiri, cari makan sendiri. Itu penjelasan tuh. Terus nanti konklusi itu begini. Pantas saja kalau kambing, sapi itu tidak ada kewajiban untuk hormat kepada kedua orang tuanya, pada induknya dan sebagainya itu. Bandingkan dengan manusia yang dari kecil ditolong oleh dokter, bidan. Nah, kalau kita masih ada ya, dukun beranak ya, dukun beranak dan sebagainya, dirawat, dikasih ASI 2 tahun, disekolahkan dan seterusnya, maka kewajiban untuk berkhidmat kepada kedua orang tua itu adalah hak yang mutlak.
Jadi hal-hal yang begitu dari gambar animasi itu mudah untuk diterima dibanding dengan ceramah-ceramah. Nah, ini yang saya maksud bahwa penting ada semacam pendidikan khusus dulu kalau mau pergi ke cabang-cabang untuk mengajar, sehingga mereka di situ diajari untuk bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana membuat anggaran sekolah dan sebagainya yang memang sudah sophisticated, canggih yang digunakan pada hari-hari ini. Jadi tidak serta-merta. Nah, tapi ini kan masalahnya kekurangan. Nah, mungkin nanti juga bisa dari cabang-cabang itu memang mengirimkan orang-orangnya di tempat itu sebagai calon untuk kembali ke madrasah yang ada di tempat itu, tapi bukan untuk melanjutkan pendidikan di. Nah, tapi kalau secara materi saya kira mungkin nggak ada masalah, karena saya juga merasakan Bapak Ibu, meskipun saya itu cuma 2 tahun di Tsanawiyah itu, tapi pelajaran-pelajaran saya itu masih ingat sampai hari ini. Saya kalau orang tanya, saya matan bau baikunya itu saya hafal, itu dapatnya biasa dia itu. Jadi ketika saya masuk PTIQ, seperti kata Prof. Kamar, saya bisa bersaing dengan yang lain. Coba Anda tanya saya, hadis apa? Saya bisa. Hadis sahih, awwalu as-sahihu wa mumattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'ay yarwihi Abdullah bin Asrsyan. Masih hafal tuh? Hadis hasan, wal hasanul ma'rufu turuqa wa qadat rijaluhu la kasalihi ishtaharat. Masih hafal. Walaupun saya nggak pernah manfaatkan dia pas baik, karena dia tidak mengikuti jalur hadis itu. Tapi pengetahuan itu masih ada. Nah, ini yang sedikit dikembangkan dan perkembangan teknologi dan sebagainya, itu saya kira menarik. So, kalau hari ini kita masih konvensional mengajarkan dengan definisi-definisi yang kita terima dari guru kita dan guru kita menerima dari gurunya, nah itu menurut saya hari ini tidak pas. Sederhana saja. Coba kalau kita tanya, apa contoh misalnya fardu kifayah, itu pastinya muncul tuh mengurus jenazah. Nah, dan selalu definisinya begini, kalau sudah ada satu orang yang melaksanakan, maka yang lain bebas. Ya sudah, begitu ada jenazah, dia oh sudah ada satu orang yang mandi, dia pergi dia. Tapi kalau kita balik begini, ya fardu kifayah itu adalah kewajiban sosial. Semakin banyak orang yang melakukan, semakin baik. Itu berbeda tuh. Makruh, pasti contohnya itu makan jengkol ya. Kalau di sana nggak makan jengkol ya. Itu contohnya merokok, apalagi ya. Kenapa kita nggak perluas misalnya Anda memarkir kendaraan yang menyebabkan orang susah lewat, itu contoh makruh. Sehingga itu aplikatif dalam kehidupan. Nah, ini yang saya maksud, ada semacam nanti pendidikan khusus yang melatih calon-calon guru yang akan ke cabang itu dengan memperhitungkan perkembangan transformasi yang terjadi dalam masyarakat. Kita tidak bisa dengan hanya mengikuti apa yang kita terima. Oke, apa yang kita terima dari guru itu baik, tapi mesti kita kembangkan. Dan termasuk tadi soal bahasa, saya kira nggak ada cara lain, mesti cari native speaker untuk membantu santri-santri itu dalam penguasaan bahasa. Hari ini nggak bisa tidak, harus kita menguasai bahasa. Bahkan untuk jadi intelektual muslim itu disebut ini, harus menguasai salah satu dari 4 bahasa. 1 bahasa Arab pasti, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga itu bahasa Parsi, dan yang keempat bahasa Urdu. Karena ternyata khazanah ilmu pengetahuan itu ditulis dari 4 bahasa itu. Nggak usahlah belajar bahasa India, bahasa Persia, cukup yang 2 ini kita kuasai, dan dengan begitu bisa menjadi dirinya sendiri sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.